Mujahidin pernah menjelaskan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu diberi arti Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas aras. Di atas aras. Ini ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membenarkan kalau ayat ini diartikan demikian. Karena ayat ini ayat mutasyabihat. Kata-kata ayat mutasyabihat ayat yang punya arti lebih dari satu. Dan lebih dari satu. Apalagi dapat istawa. Kata ahli tafsir, kata istawa ini punya arti 15 makna yang tidak boleh diterjemahkan ke bahasa yang lain. Makanya Sayyidina Ali menyatakan dalam kitab Al-Faqhu Bainal Firaq, kata Sayyidina Ali, innallaha khalaqal arsy idhara bi qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya Allah menciptakan aras hanya untuk menampakkan kekuasaan Allah, bukan untuk ditempati dan Allah. Maka Sayyidina Ali juga menjelaskan dalam kitab itu, innal ladzi ayyanal aina la yuqalu aina, innal ladzi kayyafal kaifa la yuqalu kaifa. Sesungguhnya Allah yang menciptakan tempat tidak boleh dikatakan aina, di mana tempatnya. Sesungguhnya Allah yang menciptakan sifat-sifat benda tidak boleh dikatakan kaifa, tidak boleh. Makanya kata Imam Thahawi, Imam Thahawi ini ulama yang lahir pada tahun 221 Hijriah, beliau wafat pada tahun 327 Hijriah. Dalam kitab yang menjelaskan, man wasafallah bimaknan min ma'anil basyari faqad kafar. Barang siapa mensifati Allah dengan salah satu sifat-sifat manusia, orang itu kafir kepada Allah. Nah, kalau Allah dikatakan bersemayam, itu berarti dikatakan Allah duduk di atas aras. Kalau duduk ini sifatnya manusia, tidak boleh diberikan kepada Allah. Makanya ulama menyatakan sampai ada kalimat, ada makon, Allah mawjudun bila makani. Allah mawjudun bila makani. Allah ada tanpa membutuhkan tempat. Nah, ini keyakinan ini harus dijaga dengan baik. Harus dijaga dengan baik. Makanya setiap yang kita lakukan tidak ada akar sama sekali. Kenapa? Keyakinan kita tidak tepat. Keyakinan kita. Maka ini harus dijaga dengan baik akidah kita. Kalau akidah kita rusak, sudah sirna lainnya. Ibadah kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sia-sia kita melakukan kalau akidah kita tidak dijaga. Karena krisis keimanan ini membawa krisis akidah. Maka harus kita jaga dengan baik. Ulama menyatakan ada tiga faktor tanda-tanda iman itu sempurna. Siapa yang maksudnya imannya itu? Ada 3 tanda. Kata ulama, al-inhilahu minal jahiliyati inhilahan kulliyat fil atisi wal masyairi awil afkari wa tasawwurat awil afali wa tasarrufat. Yang pertama kata ulama, bebas dan lepas dari sifat-sifat jahiliyah secara menyeluruh, baik dalam cara dan merasa, atau dalam pola dan berpikir, atau dalam tingkah laku dan perbuatan. Harus dimiliki habis. Kalau di masa sekarang ini ada orang yang masih mengagung-agungkan kesukuannya, masih mengagungkan kebangsaannya, ia belum lepas dari zaman jahiliyah. Karena salah Islam pada konsep nilai kemuliaan seseorang. Kalau dulu masa jahiliyah orang nilai seorang mulia itu ada 3 faktor. Itu dulu sebelum lahirnya Islam. Yang pertama dinilai jenis kelamin. Laki-laki tetap lebih mulia daripada perempuan. Itu dipastikan itu dulu. Walaupun perempuan tingginya ilmunya kayak apa, seperti apa, tetap laki-laki lebih mulia. Sekalipun laki-lakinya bodoh. Yang kedua dinilai kebangsaannya. Dulu orang Arab merasa bangsa Arab lebih mulia di bangsa-bangsa yang lain. Yang bangsanya tidak ada apa-apanya. Itu dulu zaman jahiliyah. Yang ketiga dinilai dari kabilah atau kesukuannya. Jadi suku yang kuat, yang terkenal itu yang mulia. Jadi suku yang lemah itu dianggap suatu yang
yang apes, yang lemah. Nah, Islam lahir alam dunia untuk merubah seperti ini. Setelah turun ayat Al-Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan di antara kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk saling mengenal, untuk hormat-menghormat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Bukan kesukuannya, bukan kebangsaannya, bukan hartanya, bukan kedudukannya, tapi nilai takwanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun perempuan, kalau ilmunya mumpuni, tadi oleh penceramah anak-anak tadi, seorang wanita yang pengarang kitab yang mahalnya disebutkan tadi, itu lebih mulia. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, al-mar'atu sholihatu khairun min alfi rajulin. Wanita yang soleh satu orang lebih baik dari laki-laki 1000 yang tidak soleh. Jadi setelah Islam turun itu tidak ada bedanya. Siapa yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang mulia di sisi Allah, bukan kesukuannya. Karena tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada. Tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan inna akramakum indallahi mala'ikum. Inna akramakum indallahi madurakum. Tidak ada. Bukan suku dan bangsa, tapi yang mulia di sisi Allah adalah nilai takwanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya oleh Allah diwajibkan berpuasa ini supaya hasil dari berpuasa ini betul-betul la'allakum tattaqun. Ini yang diharapkan, dengan catatan iman kita dijaga dengan baik. Yang kedua, tanda-tanda iman itu sempurna. Kata ulama, al-iltizamu bil Islam wa ahkamihi iltizaman kamilan bijadihi mihwaril hayat wa muntaliqat tafkiri wa masdaril hukmi fi kulli qadiyatin wa mawdu. Artinya berpegang teguh kepada Islam dan seluruh hukumnya secara sempurna, dengan menjadikan Islam sebagai sumber dan poros hidup, dengan menjadikan Islam sebagai pangkal tolak berfikir, dan dengan menjadikan Islam sebagai sumber hukum di dalam menghadapi semua kasus dan persoalan. Kalau ini diterapkan betul oleh bangsa Indonesia, pemerintah tidak usah membuat KPK. Tidak usah bikin KPK. Ini kalau bangsa Indonesia masih mau barang yang haram, tidak mau kembali kepada agama hukum Islam, diciptakan 1000 KPK, korupsinya tetap makin ganas. Contohnya sekarang juga, kalau kita mau kembali kepada hukum Islam, insya Allah. Kenapa? Kalau kita kembali kepada hukum Islam, tentu jadi didukung dengan keimanan yang kuat, maka ia tidak mau memakan barang yang haram. Nah, kalau sudah bangsa Indonesia tidak mau makan barang yang haram, tidak usah diadakan KPK. Terhapus dengan sendirinya korupsi. Kenapa? Bangsa Indonesia sudah takwa kepada Allah, takut kepada barang-barang yang diharapkan oleh Allah. Hanya sampai ini tidak ada akar sama sekali. Makin KPK-nya makin gawat, makin ganas juga korupsinya luar biasa. Coba Indonesia hingga hukum Islam 2 tahun ya. Kalau betul korupsi, pada buktinya tetap potong tangannya. Mungkin tidak efektif. Kalau masih korupsi lagi, 2 kali potong kaki kirinya. Kalau tidak hilang 3 kali, potong tangan kirinya. 4 kalinya potong kaki kanannya. Karena 5 kali masih mau merampok lagi uang rakyat, itu harus. Ini hukum Islam. Kalau kita mau kembali ke rumah tangga, insya Allah mulai dari rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat dan bernegara menggunakan hukum Islam, insya Allah aman. Insya Allah dalam rumah tangga aman, tidak ada berselisih paham, apalagi sampai bertiktok dalam rumah tangga.
Karena dalam Islam semuanya itu diatur dengan lengkap. Asalkan kita mau kembali kepada Islam. Maka tanda-tanda yang kedua iman sempurna berpegang teguh kepada Islam dan seluruh hukumnya. Dengan menjadikan Islam sebagai sumber dan prosedur, dengan menjadikan Islam sebagai pangkal penak berpikir, dan dengan menjadikan Islam sebagai sumber hukum dalam menghadapi persoalan dan semua kasus yang terjadi. Insya Allah ada jalan keluarnya. Insya Allah kalau kita kembali kepada Islam. Nah, yang ketiga, kata ulama, al-iktibaru fi sabili lillahi kalimatillah fil ardi wal ghayatul asasiyah yaitu minal wujud. Artinya menganggap penting berjuang untuk membela meninggikan kalimat-kalimat Allah di muka bumi ini sebagai tujuan yang fundamental dan asasi dari hidup ini. Kalau kita semua melakukan, artinya DPR yang dari Islam itu mau berjuang untuk kepentingan Islam, diperjuangkan agar syariat Islam masuk kepada hukum positif. Jangan dikenakan duit. Saya kagum di Turki. Saya pernah umroh lewat Turki. Kata pembimbing di sana, saya tanya, berapa umat Islam di Turki? Umat Islam tidak banyak, kata hanya 58%. Tapi hebatnya kenapa? Umat Islam yang berjuang sampai hukum Islam masuk hukum positif. Walaupun sekian persen, tapi yang digunakan itu syariat Islam di sana. Itu sama berhalawan Ahlus Sunnah, namun di sana mazhab Hanafi. Tapi kita yang Islam 90%, umat Islam yang memiliki Islam tidak berbuat apa-apa, tidak memperjuangkan. Coba diperjuangkan, insya Allah kehidupan ini akan berubah dengan baik. Insya Allah akan berubah dengan baik. Jadi mari iman kita ini jaga dengan baik. Mumpung ini bulan puasa, hanya tinggal beberapa hari ini, mari kita berbanyak amaliah kepada beribadah kepada Allah sebelum kita ditinggal pergi oleh bulan puasa. Kalau sudah kita tinggal pergi, semua fadilah dan keutamaan yang ada pada bulan Ramadan dibawa pergi juga. Makanya semenjak terbit tanggal 1 bulan Ramadan, selalu bulan puasa menyanyikan ya bariyal fadil akbil wa ya bariyal syari'at sir. Wahai orang yang gemar kebaikan, sambutlah datangnya bulan Ramadan dan diisi dengan amalia-amalia ibadah kepada Allah demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ya bani syari'at sir, wahai orang yang gemar melakukan kejahatan, berhentilah dari berbuat jahat, sambutlah kedatangan bulan Ramadan dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari 1 Ramadan itu menawarkan kepada kita tadha'aful hasanat, berlipat gandanya amal-amal kebaikan, wa rafa'atud darajat, dan meningkatkan amal-amal derajat kita ditingkatkan. Bahkan bulan Ramadan menjadikan al-ghufran wal rahmah, menjadikan ampunan Allah dan rahmat Allah. Bahkan bulan Ramadan dan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan kita kalau tinggal pergi, habis doa-doa para malaikat yang mendoakan kita. Nabi Muhammad pada satu saat pernah bercerita kepada sahabat dengan mengeluarkan sabda beliau, innallaha khalaqa malakan lahu arba'atu awjuhin biwajhin yasjudu ila yaumil qiyamati wa yaqulu ma a'dhamu jamaluka wa biya kurang sikit lahu arba'atu awjuhin min wajhin ila wajhin masih waktu alfisanati biwawibiyatin yasjudu ila yaumil qiyamati wa yaqulu fi sujudihi ma a'dhamu jamaluka wa wajhin yanduru ila jahannam wa yaqulu alwailu liman dakhalaha wa wajhun yanduru ila jinan wa yaqulu tuba liman dakhalahu
wa biwajhin yadu ila arsyir rahman yaqulu irham wa la tu'adzib shaimina Ramadan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ahli bahasa, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menciptakan seorang malaikat yang mempunyai 4 kepala. Jarak kepala satu kepala yang lain itu perjalanan 1000 tahun. Satu kepala sujud sampai hari kiamat dan berkata dalam sujudnya, Maha jemalu jemaluka, aduh agungnya jemalmu ya Allah. Yang satu kepala itu melihat kepada neraka Jahannam, lalu berkata, al-wailu liman dakhalaka, kecelakaan besar bagi orang yang masuk dalam neraka Jahannam. Satu kepala lagi itu melihat surga dan sambil berkata, tuba liman dakhalaka, beruntung dan berbahagia orang yang masuk dalam surga. Yang satu kepala yang keempat itu melihat kepada arasy Allah yang Maha Pengasih sambil berdoa, ya Allah, kasihanilah dan jangan Engkau siksa orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, doa ini apabila bulan Ramadan habis, ya habis, malaikat tak berdoakan kita. Makanya mari, sebelum kita ditinggal bulan Ramadan, mari, belum terlambat. Apalagi masih ada malam-malam Qadil, ada malam Lailatul Qadar. Yang kata-kata Allah khairum min alfi syahri, lebih baik dari 1000 bulan. Padahal bukan demikian, lebih dari itu dijelaskan. Kan asal turunnya ayat Al-Qadar ini, malaikat bercerita kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu cerita itu sambil didengar oleh para sahabat, bahwa malaikat berkita di zaman Bani Israil ada ulama besar waliullah bernama Samson. Itu juga bisa dibilang selama 1000 bulan. Anak perangnya bukan senjata tajam, bukan. Itu dagunya unta, tulang dagunya unta. Tapi dari hebatnya dia memainkan senjata itu, kalau ditepas lagi itu ratusan orang kafir dia mati. Nah itu berjuang mati-matian. Lalu rahasianya itu dibodohkan oleh istrinya. Punya istri lebih dari 4. Pernah istrinya yang keempat belum Islam, itu masih kafir. Maka dapat menerima upah dari orang kafir agar bisa membunuh suaminya Samson ini. Jadi kan saya tidak bisa bunuh, kamu jangan bunuh, nanti kita saja akan saya akan membunuh. Jadi diberi tampar yang besar. Setelah Samson tertidur, diikat kakinya, diikat tangannya. Setelah Samson terbangun, saya angkat saya, kata saya akan menguji kamu. Bergerak sedikit putus semuanya. Besoknya juga demikian. Dan juga kafir datang lagi membawa rantai dari baja. Setelah Samson tidur, diikat lagi. Setelah bangun, saya angkat, kata istrinya, jujur saya untuk menguji kamu. Hanya bergerak sedikit putus itu rantai baja. Nah, Samson ini berkata dengan istrinya, bahasa kita dek, saya ini tergolong salah satu wali Allah. Apa yang ada di muka bumi Anda akan pernah bisa mencederai saya, kecuali dengan rambut saya. Dan rambut Samson itu panjang, ada 8 hidung, di belum 8. Itu kalau dilepas sampai ke mata kakinya. Nanti saat Samson itu tidur, lalu dipotong rambutnya. Lalu diikatkan ke tangannya, lalu diikat ke kakinya. Setelah ia bangun tidak bisa buat apa. Datanglah orang kafir itu membunuh, dibawalah tempat ke pemotongan, sehingga telinganya dipotong, matanya dicungkil, hidungnya dipotong, kakinya dipotong, tangannya dipotong, mulutnya itu dipotong semuanya, sehingga meninggal Samson terpisah. Sehingga Allah mengirim ilham kepada Samson, apa mau kamu ini? Apa mau saya kembalikan anggota badan tidak? Ya Allah, berilah kekuatan aku seperti semula. Lama waktu berguling-guling waktu itu, orang kafir dalam kerajaannya itu berpesta pora karena dianggap kemenangan, karena Fir'aun Samson yang membahayakan orang kafir itu telah dibinasakan. Tidak tahu oleh apa kekuatan.
Maka ia berguling-guling sehingga bangunan kerajaan roboh dan mati semua. Dan sampun itu oleh apa? Dikembalikan kembali tubuhnya. Setelah dikembali dia beribadah 1000 bulan dan berjuang sianya 1000 bulan. Sianya berpuasa sambil berperang, malamnya tidak tidur beribadah kepada Allah. Dan sahabat ini menginginkan pahala seperti itu. Lalu bertanya sahabat Rasulullah, tahukah apa pahalanya disebut? Saya tidak tahu. Nah, lantas malaikat Jibril turun membawa ayat surat Al-Qadr itu. Lalu menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, ya Muhammad, inni a'taitu taqwa li ummati lailatul qadr. Al-ibadatu fiha afdalu min sab'ina alfi syahrin. Muhammad, kata Allah, aku memberikan kepada kamu dan umatmu pada Lailatul Qadar. Siapa yang dan umatmu yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 70 bulan, 70.000 bulan, bukan hanya 1000 bulan, 70.000 bulan. Nah, mari kita melakukan diri masuk. Kalau kita buka pendapat-pendapat ulama, lebih 1000 pendapat, silang pendapat tentang Lailatul Qadar ini. Ada yang mengatakan itu setelah wafat Nabi Muhammad tidak ada lagi Lailatul Qadar. Nah, ini yang pendapat lemah. Karena ini termasuk doa Nabi Muhammad SAW. Kalau saya wafat terkejut, siapa yang memberikan salam-salam Allah kepada umat? Makanya dihibur dengan malam Qadar ini. Tapi hadis yang sahih di malam ganjil. Jatuh malam ganjil malam 21, 23, atau 25, atau 27, kalau tidak 29. Tapi Imam Syafi'i dan itu menyatakan, dan Imam Abu Yazid Al-Bustami, pemimpin Sufi, itu bersumpah, saya melihat Al-Qadar selama hidup saya 2 kali. Itu bertepatan pada malam ke-27. Imam Syafi'i juga menyatakan demikian. Saya selama hidup melihat langsung turunnya Lailatul Qadar itu bertepatan malam 27. Jadi untuk kita dijaga malam-malam ganjil. Kalau kita pas turunnya Lailatul Qadar oleh Allah hijab dibuka, itu luar biasa. Seakan-akan langit itu bodoh. Kalau pas oleh Allah itu hijab dibuka, kalau kita melihat ke bumi tidak ada. Pohon-pohon berdiri tidak ada. Itulah suruh. Itu aman mutakliman turunnya Lailatul Qadar. Kalau kita pergi ke bukit atau ke sungai, itu betul. Bisa kita lewati sungai. Pas turunnya, itu hanya waktu dan sebentar kalau hijab oleh Allah dibuka. Tapi Lailatul Qadar ini bukan harus kita melihat. Tidak harus kita melihat. Yang penting kita tengah ibadah pas turun Lailatul Qadar. Nah, tahunya apa? Kata Rasulullah SAW, apabila orang sedang ibadah, bulu kodoknya berdiri di malam-malam ganjil itu, berarti itu disalami malaikat Jibril. Berarti malam itu turunnya Lailatul Qadar. Tapi di saat ibadah. Tapi kalau ada orang yang gaptek berdiri, bulu kodoknya bukan malaikat Jibril, mungkin itu jin botol itu ya. Itu mungkin. Tapi ini kalau beribadah, apakah kita istighfar? Apakah kita sedang sholat, apakah kita ada membaca Al-Quran. Nah, ibadah kita nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Mari kita lakukan. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa malam Qadar melihat tidak melihat, melakukan sholat sunnah 2 rakaat, membaca kedua-dua rakaatnya, membaca setelah Al-Fatihah, itu membaca surat Qul huwallahu ahad 7 kali. Yang kedua 7 kali. Setelah salam, lalu berzikir istighfar astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih 70 kali. Kata Rasulullah SAW, sebelum dia beranjak dari tempat duduknya, dosa-dosa sudah diampuni dan dosa kedua orang tua diampuni oleh Allah. Ini mesti kita lakukan. Itu banyak fadilah-fadilah dalam bulan puasa. Seperti doa puasa, mari kita amalkan. Doa puasa.
dalam kitab Jawahirul Bukhari ada sebuah ayat menyatakan, "Ma min muslimin yasumu wa yakunu inda iftarihi ya atim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir li dzambal atim fa innahu la yaghfiru dzambal atim illa anta kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu." Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa dikala hendak berbuka berdoa, ya adim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir li dzambal atim fa innahu la yaghfiru dzambal atim illa anta kharaja min dunubihi kayaumin waladathu, keluar dari dosa-dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau doa yang biasa kan itu sesudah makan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu dhahabat dhama'u wa talatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Ini boleh di setelah sholat maghrib dibaca, boleh setelah isya. Kalau mau berbuka tidak sesuai dengan doa, ya Allah, aku berpuasa karena Engkau dan aku beriman kepada Engkau dan aku berbuka rezeki yang diberi Engkau. Apa? Terus hilang rasa dahaga dan basah urat-urat leherku. Kan itu maknanya. Kalau belum makan apa-apa mau basah dari mana? Kan begitu. Ini boleh di setelah maghrib. Kalau kita di pondok di sini setelah berjamaah maghrib doa ini dibaca. Tapi doa tadi itu dibaca sebelum kita makan, dibaca itu. Ya antim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir li dzambal atim illa anta. Ini menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita dekatkan sebelum kita ditinggal pergi bulan Ramadan. Kalau malaikat bumi menangis dengan kita harus menangis. Sebagaimana hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Idza kana akhir lailatin min Ramadan berkati samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa ya Rasulullah ay musibatin hiya qala dahadu Ramadan li anna da'awat mustajabatun wa inna sadaqati maqbulatun wa innal hasanati mudha'afatun wal ajrun." Artinya, apabila akhir malam dari bulan Ramadan, menangislah bumi, langit, dan seluruh malaikat menangis. Kenapa? Karena musibah yang menimpa umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, musibah apa itu? Rasul menjawab, perginya bulan Ramadan, hilangnya bulan Ramadan. Kenapa? Doa di dalamnya istijabah. Sedekah yang kita berikan kepada orang lain pasti diterima, tidak ada yang ditolak. Dan amal kebaikan oleh Allah dilipat gandakan dan siksakan oleh ditangguhkan. Bahkan orang kufur yang disiksa bulan puasa diangkat siksanya. Selama bulan puasa tidak akan pernah disiksa Allah. Berkah bulan Ramadan. Nah ini kalau Ramadan pergi, yang buat pergi semuanya. Nah kalau malaikat yang nangis untuk kita, maka kita biar berhak untuk menangis kepada Allah atas kehilangan berkah yang ada dalam bulan Ramadan ini. Jadi mari sebelum kita ditinggal bulan Ramadan, mari bulan Ramadan isi dengan amalia-amalia ibadah kepada Allah, terutama apakah baca Al-Quran. Al-Quran dibaca itu hebat luar biasa. Karena kalau Al-Quran dibaca ngerti tidak ngerti, paham tidak paham maknanya, itu dapat nilai pahala di situ. Lain dengan amal yang lain. Kalau amal yang lain tidak kita ngerti tujuannya, itu ada nilainya. Tapi Al-Quran faham tidak paham, oleh Allah diberi pahala 10, satu huruf. Malah Rasulullah menyatakan, la aqulu alif lam mim harfan wahidan. Tidak aku nyatakan baca alif lam mim itu satu huruf. Alifu harfun wal lam harfun wal harfun. Membaca alif lam mim terhitung 3 huruf. Kalau 3 huruf dapat pahala 30 di luar bulan puasa. Kalau bulan puasa dilipat gandakan sampai 1000 kali. Berarti baca alif lam mim dapat nilai itu berapa ya? Kalau bulan puasa itu 10, kalau bulan puasa dilipat gandakan 1000. Ini penjelasan Imam Nahwi dalam kitab Irsyadul Ibad. Di sana dijelaskan
Mana istighfar yang kita baca dalam bulan Ramadan ini jauh lebih afdol daripada baca istighfar 1000 kali di luar Ramadan. Ini saking agungnya bulan puasa. Mari kita hormati bulan puasa ini. Memang bulan yang disediakan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Para wali santri yang saya hormati, tadi telah dijelaskan, alhamdulillah. Sebelum tutupan tadi kitabnya sudah khatam. Kitab Zubat ini, kalaupun putra bapak itu mundur ke Yaman, kitab Zubat ini dipakai kelas 6 di sana. Itu di penjelasannya Umar, Habib Umar itu. Ini tahunya saya dari Habib Anis Al-Makmum. Sebelum wafat beliau setelah menjemput putranya Boyong dari Yaman, lalu datang ke rumah. Lalu ceritakan, Yaman itu pada baca sederhana juga itu. Kenapa dia? Iya, kelas 9-nya dipakai kitab Zubat. Kitab Zubat kan 1000 beg. Alhamdulillah, 1000 beg tadi siang sudah datang. Hanya yang satu kurang sedikit tidak datang. Karena kitab dipakai kedua, satu kitab Zubat, dua Yaqutun Nafis. Hanya kenapa tinggal sedikit tidak datang. Memang dikejar. Karena saat itu lambat yang mengartikan, lambat. Ya, sebenarnya mau dilanjutkan saat itu kalau sudah tanggal 20 konsentrasinya itu hilang. Daripada saya ngomong sendiri santrinya tidur semua, lebih bagus diliburkan itu. Itu biasanya itu ngantuk jangan bermantam. Banyak yang tidur juga pun diliburkan. Namun sekali lagi tadi telah disampaikan tidak boleh dibawa malam ini. Jadi putra putri bapak itu besok, pada besok pada duhur. Kenapa? Karena sekolah formalnya itu kontrak dengan makanan sehat. Dan juga besok itu masih ada ulangan formalnya. Besok terakhir ulangannya. Besok terakhir. Padahal santri itu tidak ada makanan sehat, sudah makan sehat di pondok kita. Ini bikinkan makanan sehat. Jadi itu tunda. Sebenarnya kan pondok liburan pondok Ramadan tanggal 17 katanya. Tidak pernah tanggal 12, tanggal 17 sudah libur ya. Nah gara-gara ini nanti tertunda. Jadi dengan hormat, mohon dengan hormat pada wali santri, jangan dibawa malam ini. Kalau mau dijemput besok pada duhur, silakan itu dijemput. Karena saya kasihan juga santri ini mau diliburkan tanggung terus. Ada yang 1 tahun tak libur-libur itu akhirnya. Maka sekarang sebenarnya libur panjang, tapi pemerintah ditetapkan formal harus masuk tanggal 9. Tanggal 10 sudah belajar lagi. Jadi santrinya mau tidak mau tanggal 9-nya harus sudah ada di pondok kembali. Kalau dulu kan liburnya hampir 1 bulan. Masih tidak ada peraturan Pak Prabowo ini. Pak Prabowo ini dia ada bagusnya juga. Tapi ke santri itu masa ya ini libur tanpa pendek liburnya ini. Kata santri. Ya mau diapakan? Karena kita harus juga menghargai. Kalau tidak nanti kita tidak mau dengan program pemerintah. Sedang tidak ada di negara kesatuan Republik Indonesia dan harus patuh selama anjuran pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita wajib melaksanakan. Jadi sekali lagi mohon dengan hormat, jangan diambil sekarang, besok kalau bisa pada duhur setelah ulangan selesai boleh tidak. Hanya ini yang bisa disampaikan. Segala kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nazzim ahwalana wa hassin a'malana wa sallim imanana wa sallim islamana wa sallim dinana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka ala khairi ma sa'alaka minhu habibuka wa nabiyuka Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika sholihun wa na'udzu bika ya Allah ala syarri ma ista'adzaka minhu habibuka wa nabiyuka Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika sholihun
اللهم نور قلوبنا بالعلم اللهم زدنا علما نافعا والفهما وأعنا بالعلم وزينا بالعلم وجملنا بالتقوى وأكرمنا بالسلامة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم الخير ولا تجعلنا وياهم من أهل الكرم اللهم اجعل معهدنا للشكر سلامة وبركة ونعمة ومحبة للإسلام والمسلمين واجعل أهله من أهل العلم وأهل الخير وأهل التفسير وأهل الفقه وأهل الشرع وأهل النحو وأهل علومك يا الله بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ويسر كل عسير ويجر كل عسير ويا صحيب كل باب ويا غفر كل فضل ويا مقيم كل دعاء ويا مجيب كل سائل ويا رحمن كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر يا الله علينا كل عسير فيسير العسير علينا يسير الله يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير حاجتنا يا الله إليك كثير وأنت عليم بها وبصير وأنت على فسد والإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ووضوءنا وقيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتكبيرنا وتهليلنا وتدعونا وخشوعنا ولا تجد فيها وجوهنا يا إله الأولين يا إله الآخرين ويا ناصر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم انصر على أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه